Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Pada pertemuan kali ini, Ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita tentang himpunan. Ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa saja tentang himpunan? Saya masih ingat, Ustazah. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian himpunan, notasi dan anggota himpunan, menyatakan himpunan, dan kita juga sudah belajar tentang himpunan berhingga dan tak berhingga, himpunan kosong, himpunan nol, dan himpunan semesta, Ustazah. Wah, alhamdulillah anak-anakku masih mengingat pembelajaran kita sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang himpunan. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama tentang diagram Venn, yang kedua tentang macam-macam diagram Venn, lalu himpunan bagian, himpunan kuasa, dan yang terakhir kesamaan dua himpunan. Yang pertama, kita akan belajar tentang diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Ada yang tahu? Belum tahu, Ustazah? Nah, diagram Venn adalah cara kita menyajikan himpunan dalam bentuk gambar. Himpunan semesta atau biasa disimbolkan dengan S dinyatakan dalam bentuk persegi panjang. Sedangkan himpunan dalam diagram Venn dinyatakan dengan lingkaran. Dan anggota-anggota himpunan dinotasikan dalam bentuk noktah dengan nama anggota berada di sampingnya. Misalkan, himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3. Dapat dituliskan di dalam lingkaran dan dinotasikan dengan noktah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Ustazah, saya mau bertanya. Misalkan terdapat dua himpunan. Apakah di dalam persegi panjang akan ada dua lingkaran untuk menyatakan himpunan tersebut? Iya, betul. Kalau ada dua himpunan, berarti diagram Venn-nya ada dua lingkaran di dalam persegi panjang. Oh, seperti itu, Ustazah. Insya Allah sudah paham. Nah, Ustazah lanjutkan ya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam diagram Venn. Yang pertama, himpunan saling lepas. Seperti apa gambarnya? Misalkan ada soal diagram Venn dari himpunan semesta yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya terdiri dari 1, 2, 3 dan himpunan B terdiri dari 4, 5, 6. Gambarnya bisa dilihat. Dalam persegi panjang terdapat himpunan semestanya yaitu 1 sampai 9. Lalu himpunan A dinyatakan dengan lingkaran memuat himpunan A yang terdiri dari 1 sampai 3, lalu himpunan B yang terdiri dari 4 sampai 6. Yang kedua yaitu himpunan sama. Masih dengan semesta yang sama yaitu 1 sampai 9. Di sini himpunan A-nya terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan himpunan B juga terdiri dari 1, 2, 3, 4. Nah, karena himpunan A dan himpunan B itu sama, maka gambar diagram Venn-nya cukup ada satu lingkaran di dalam himpunan semesta yang beranggotakan 1, 2, 3, 4. Dan selain anggota himpunan A dan B atau himpunan semesta berada di luar lingkaran, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang ketiga yaitu himpunan bagian. Diagram Venn dari himpunan semesta S 1 sampai 9 dengan himpunan A terdiri dari 1, 2, 3 dan himpunan B terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, maka gambarnya himpunan A berada di dalam lingkaran himpunan B. Dan yang terakhir yaitu himpunan berpotongan.
Diagram Venn dari himpunan semesta S yang beranggotakan 1-9 dengan himpunan A-nya terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan himpunan B-nya terdiri dari 4, 5, 6, 7. Pada himpunan A dan B ada anggota yang sama yaitu 4, maka diagram Venn-nya A berpotongan dengan B dengan anggota yang sama yaitu 4. Sampai sini, ada yang mengetahui apa perbedaan diagram Venn himpunan bagian dan diagram Venn himpunan berpotongan? Apa ya Ustazah? Coba diperhatikan lagi. Kalau himpunan bagian, semua anggota himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari B, atau semua anggota A itu ada di dalam himpunan B. Sedangkan himpunan berpotongan, himpunan A dan himpunan B hanya memiliki satu anggota yang sama yaitu 4. Ustazah, kalau misalkan himpunan yang samanya tidak hanya satu, misalkan ada 2, apakah itu masih termasuk himpunan berpotongan? Iya, pada contoh di himpunan berpotongan diagram Venn ini, misalkan himpunan yang samanya ada 2 atau ada 3, itu masih merupakan himpunan berpotongan. Selanjutnya yaitu himpunan bagian. Definisinya, yang pertama, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga menjadi anggota B. Dinotasikan dengan seperti ini. Lalu, yang kedua, himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari B jika terdapat anggota A yang bukan anggota B. Jadi, kalau anggota A-nya satu saja tidak ada di anggota B, itu bukan merupakan himpunan bagian. Notasinya bisa dilihat seperti ini. Lalu yang ketiga, setiap himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan A sendiri. Dinotasikan dengan seperti ini. Contohnya, himpunan A yang memiliki anggota 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15 dan himpunan B yang beranggotakan 3, 5, 7, 11, 13. Karena setiap anggota himpunan B merupakan himpunan A, sehingga dapat dikatakan B bagian dari A. Yang kedua, himpunan A yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15 dan himpunan B yang beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11. Tidak semua anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A, maka dapat dikatakan B bukan merupakan bagian dari A karena himpunan dari B yaitu 2 bukan merupakan anggota dari himpunan A. Selanjutnya, kita akan menentukan banyaknya himpunan bagian. Jika himpunannya kosong atau tidak memiliki anggota, maka banyaknya himpunannya 1 atau bisa dinyatakan dengan 2 pangkat 0. Lalu himpunan yang memiliki satu anggota yaitu misalkan A, banyaknya anggotanya hanya ada 1, maka banyak himpunan bagiannya ada 2. Lalu kalau himpunannya beranggotakan 2, maka banyak himpunan bagiannya ada 4. Begitupun seterusnya. Lalu didapatkan rumus untuk menentukan banyaknya himpunan bagian yaitu 2 pangkat N. Coba perhatikan contohnya. Yang pertama, diketahui himpunan A yang memiliki anggota 1, 2, 3 atau
memiliki 3 anggota. Tentukan semua himpunan bagian dari A. Nah, caranya himpunan bagian dari A yang memiliki 0 anggota, yaitu hanya himpunan kosong, itu hanya ada 1. Lalu yang memiliki 1 anggota, yaitu ada 3, yaitu 1, 2, 3. Selanjutnya, himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota, yaitu ada 3, 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Lalu, himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota, yaitu hanya ada 1, yaitu 1, 2, 3. Jadi, terdapat 8 himpunan bagian. Contoh yang kedua, diketahui himpunan B memiliki anggota bilangan ganjil kurang dari 10. Berapakah banyak himpunan bagian dari B? Nah, untuk mencari himpunan bagian, kita dapat menggunakan rumus tanpa perlu mendaftar satu-satu himpunan bagian dari B. Caranya yang pertama, kita cari dulu berapa banyak anggota dari himpunan B. Nah, himpunan B itu bilangan ganjil kurang dari 10, yaitu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka banyaknya anggota dari himpunan B yaitu 5. Contoh yang ketiga, diketahui himpunan B yang beranggotakan A, I, U, E. Tentukan banyaknya himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Caranya dapat dengan mendaftar. Ternyata ada 4 himpunan bagian yang memiliki 3 anggota, yaitu AIU, AIE, AUE, dan IUE. Tanpa mendaftarnya satu persatu, kita dapat menyelesaikannya dengan cara cepat, yaitu caranya dengan perkalian menurun dan perkalian ke atas. Nah, caranya karena himpunan P memiliki 4 anggota, maka perkaliannya kita mulai dari 4. Karena yang ditanya itu himpunan bagian yang memiliki 3 anggota, berarti kita kalikan menurun, yaitu 4 kali 3, lalu dikalikan lagi dengan 2, dibagi dengan 1 dikali 2 dikali 3, hasilnya 4. Contoh yang terakhir, diketahui himpunan Q memiliki anggota R, S, T, U, V. Tentukan banyaknya himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Kalau nomor 3 tadi, kita diminta untuk mencari himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Kalau nomor 4 ini hanya memiliki 2 anggota. Caranya kita daftar satu persatu atau kita cari satu persatu himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota. Ternyata ada 10 himpunan bagian, yaitu RS, RT, RU, RV, ST, SU, SV, TU, TV, dan UV. Nah, untuk cara cepatnya, kita bisa mengerjakannya dengan cara dilihat lagi ada berapa banyak anggota dari himpunan Q, yaitu ada 5, R, S, T, U, V. Maka perkaliannya kita mulai dengan angka 5. Karena yang ditanya itu himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, maka perkaliannya hanya sekali, yaitu perkalian menurun 5 dikali 4 dibagi dengan perkalian naik, yaitu 1 dikali 2, hasilnya 10. Selanjutnya, himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Jadi himpunan kuasa itu merupakan semua himpunan bagian dari A termasuk himpunan kosong dan dilambangkan dengan PA. Banyaknya anggota himpunan kuasa dilambangkan dengan NPA.
Contohnya nomor 1. Jika ada himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, maka himpunan kuasanya yaitu semua anggota dari himpunan B termasuk himpunan kosong, yaitu himpunan kosong. Himpunan yang memiliki 1 anggota yaitu 1, 2, 3. Himpunan yang memiliki 2 anggota yaitu 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Lalu himpunan yang memiliki 3 anggota yaitu 1, 2, 3. Contoh yang kedua, jika himpunan D yang memiliki anggota ROTI, maka himpunan kuasanya adalah, nah di sini sama, didaftar semua himpunan bagian dari himpunan D termasuk himpunan kosongnya. Bisa dilihat himpunan kuasanya seperti berikut. Dan yang terakhir yaitu kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A anggota B dan B anggota A. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Jika banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Contohnya, kita lihat, diketahui ada himpunan A yang beranggotakan HARUM dan himpunan B yang beranggotakan MURAH. Nah, untuk mengetahui apakah A itu merupakan sama dengan B, kita selidiki. Yang pertama, apakah A anggota bagian dari B? Caranya, dilihat dari A itu memiliki anggota H dan ternyata H merupakan himpunan dari B. Lalu A juga merupakan anggota himpunan dari A dan ternyata A anggota dari B. Selanjutnya yaitu R. R merupakan anggota dari A dan ternyata R juga anggota himpunan dari B. Lalu U merupakan anggota himpunan A dan ternyata U juga merupakan anggota himpunan dari B. Lalu M merupakan anggota himpunan dari A dan ternyata M juga merupakan anggota himpunan dari B. Maka karena semua anggota himpunan A ada di himpunan B, maka dapat dikatakan A bagian dari B. Selanjutnya, kita selidiki apakah B bagian dari A. Kalau tadi kita mengecek apakah A bagian dari B, sekarang gantian B apakah bagian dari A. Caranya sama, dari himpunan B memiliki anggota MURAH. Kita cek satu persatu anggotanya apakah ada di anggota himpunan A. Contohnya M merupakan anggota dari B dan ternyata M juga anggota dari himpunan A. Lalu U juga demikian, R juga demikian, A juga sama dan H juga merupakan anggota himpunan dari A. Karena semua anggota himpunan B ada di himpunan A, maka dapat dikatakan B bagian dari A. Nah, karena A bagian dari B dan B bagian dari A, maka A itu sama dengan B. Karena banyaknya anggota A dan banyaknya anggota B itu sama, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Jadi, dua himpunan yang sama pasti ekuivalen, tapi dua himpunan yang ekuivalen belum tentu sama. Pada contoh soal ini dapat dikatakan dua himpunan A dan B merupakan dua himpunan yang sama atau ekuivalen. Sekian untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.